Video ini akan menyambung mengenai pendapatan yang diterima di muka gitu ya. Jadi unearned revenue ini adalah akun pendapatan diterima di muka. Maksudnya gimana? Kamu lebih dulu menerima uang dibanding kamu melakukan kewajiban kamu memberikan layanan, alias kamu belum bekerja tapi kamu sudah dapat uang gitu ya kan, dan kamu belum juga mencatat sebagai pendapatan kamu. Nah, prinsip pengakuan pendapatan kan harusnya kamu sudah memberikan layanan dulu, kemudian kamu baru boleh mengakui itu sebagai pendapatan kamu. Nah, jadi kas ini di jurnal kemana ya? Jadi kalau kasnya bertambah, bertambahlah pada akun kewajiban. Akun unearned revenue maksudnya apa? Akun pendapatan diterima di muka. Biasanya hal ini kapan sih terjadi atau berhubungan dengan apa sih pendapatan yang diterima di muka ini? Misal, kamu adalah yang memiliki sebuah kos atau memiliki sebuah bangunan yang kamu sewakan, berarti ada pendapatan sewa di muka. Kemudian kamu menjual tiket. Nah, kamu belum mengantarkan penumpang kamu kan? Penumpang kamu lebih dulu bayar tiket. Lalu ada yang berlangganan majalah dengan perusahaan kamu gitu ya. Subscribernya dia sudah uang lebih dulu, uang mukanya, baru dia nanti dapat majalah setiap bulan. Kemudian ada customer yang memberikan uangnya dulu di awal deposit, kemudian nanti dari uang depositnya itu nanti dia pergunakan untuk membeli produk kamu. Nah, itulah hal-hal yang memungkinkan terjadinya transaksi penerimaan di muka. Oke, untuk transaksi penerimaan di muka ini di jurnal penyesuaian dibuat untuk mencatat pendapatan atas jasa yang dilakukan selama periode tertentu, dan untuk menunjukkan berapa sih kewajiban yang tersisa di akhir periode akuntansinya. Maksudnya gimana? Kamu sudah terima uang senilai misalnya 1 juta. Nah, kewajiban kamu untuk memberikan layanan selama sebanyak 10 kali itu sudah kamu lakukan belum? Apakah kewajiban yang 10 kali itu sudah kamu selesaikan atau cuman ada beberapa yang sudah kamu selesaikan? Nanti di sini bisa kelihatan gitu ya. Kemudian dari sini juga menghasilkan penurunan untuk akun kewajiban. Kalau kamu sudah selesaikan, maka kewajiban kamu selesai. Nah, baru kewajiban sudah kamu lakukan, barulah kamu bisa mengakui itu sebagai pendapatan kamu. Jadi ketika kamu sudah melakukan kewajiban kamu, maka revenue kamu itu berkurang, kewajiban kamu berkurang, nah barulah bisa kamu akui sebagai pendapatan. Jadi kewajiban kamu berkurang di sisi debit, pendapatan kamu bertambah di sisi kredit. Oke, kalau gitu saya kasih contohnya. Nah, contohnya di tanggal 26 Agustus tahun 2008 kamu terima uang $60.000 dari Tuan Sam. Kemudian untuk layanan jasa yang harus kamu lakukan sebanyak 3 kali. 60.000 itu sama dengan 3 kali melakukan layanan. Nah, pastinya di jurnal umum kamu buat jurnal di awal itu penerimaan kas 60.000 karena belum kamu lakukan, maka kamu catat sebagai akun pendapatan diterima di muka, akun unearned service revenue senilai 60.000. Jadi di awal setelah kamu buat jurnal, kamu posting ke buku besar 60.000 di cash bertambah, dan unearned service revenue-nya 60.000 bertambah di sisi kredit. Pendapatan kasnya bertambah, kewajibannya juga bertambah. Ini kewajiban pendapatan diterima di muka. Nah, pada tanggal 31 Agustus tahun 2018 kamu baru melakukan layanan jasa kamu dan disesuaikan berapa sih yang sudah kamu lakukan. Ternyata kamu baru melakukan 2 kali layanan hukum kepada Tuan Sam. Maka hanya 2 saja yang bisa kamu akui. Nah, 2 kali itu berapa sih uangnya? Nah, kalau 60.000 itu untuk 3 kali, berarti 60.000 dibagi 3 sama dengan 20.000. Berarti kalau 2 kali ada 40.000. Karena layanan yang kamu selesaikan baru 2 kali, maka 1 kali lagi itu masih menjadi kewajiban kamu kepada Tuan Sam. Dan yang bisa kamu akui gimana? Kewajiban yang sudah kamu selesaikan itu adalah 40.000 karena sudah 2 kali. Nah, kewajiban yang kamu selesaikan, kewajiban berkurang
kalau bertambah di sisi kredit, kalau berkurang di sisi di sisi debit, maaf. Maka unearned service revenue-nya sisi debit 40.000, kamu membuat jurnal umum, berarti kan sudah kamu lakukan layanan nih, unearned service revenue-nya bertambah di debit, service revenue-nya pendapatan kamu baru bisa akui di sisi kredit. Berarti kamu sudah menyelesaikan kewajiban kamu. Nah, kamu postinglah di buku besarnya unearned service revenue atau pendapatan diterima di muka, di debit, kewajibannya berkurang. Service revenue ini kan kewajiban yang berkurang 40.000 di sisi debit, kemudian pendapatan kamu sudah bisa kamu akui karena kamu sudah melakukan layanan gitu, maka bertambah di sisi kredit senilai 40.000 dolar. Oke, seperti itu. Nah, jadi ada alternatif untuk kamu mengakui ketika kamu menerima kas untuk melakukan layanan jasa, sementara kamu belum layanan jasanya dilakukan di masa depan gitu ya, maka kamu juga bisa merasa lebih nyaman. Oh, kok saya diterima uang nih, saya akui aja nih sebagai pendapatan. Ya, itu bisa aja perusahaan mengakui seperti itu. Itu sama halnya ketika kamu membayar, kamu lebih nyaman itu akui sebagai beban. Nah, itu pilihan, cuman prosedur pencatatannya itu akan disesuaikan juga. Lihat, ketika perusahaan mengkreditkan akun pendapatan ketika mereka menerima uang tunai, bukan mengkreditkan akun kewajiban. Padahal pendapatannya itu harus dia kerjakan di masa yang akan datang, alias dia belum melakukan apapun. Nah, kalau tadi ketika terima uang dianggap itu sebagai kewajiban, maka kas pada unearned service revenue. Nah, itu akun kewajibannya gitu ya, pendapatan diterima di muka senilai 1.200 gitu. Nah, pada akhir kalau diakui sebagai kewajiban, pada akhir periode dia akan menyesuaikan berapa sih layanan yang sudah dikerjakan, maka itulah yang bisa dia akui pendapatan dan mengurangi kewajibannya tadi 400 gitu. Berarti kewajiban dia sudah berkurang, barulah dia bisa mengakui sebagai pendapatannya gitu. Nah, sementara kalau di awal dia mengakui itu sebagai pendapatan, terima uang, akui sebagai pendapatan 1.200, kasnya bertambah, akun pendapatan service revenue-nya bertambah 1.200, di akhir periode di tanggal 31-nya ternyata tidak semua pendapatannya ini itu sudah dia lakukan. Ternyata dia masih punya kewajiban yang belum dia penuhi. Maka berapa total kewajiban yang belum dia penuhi? Dia harus catat di sini. Misalnya 4.800. Maka pendapatannya tadi berkurang. Kalau pendapatan berkurang di sisi debit senilai 800. Jadi itu terbalik ya cara pencatatannya. Nah, ini juga tidak sesuai nanti di pelaporan keuangannya, karena awalnya dia tidak mengakui ini sebagai kewajiban, dia mengakui sebagai pendapatan. Kenapa di akhir periode muncul akun kewajiban atau pendapatan diterima di muka? Maka nanti perusahaan ini perlu membuat yang namanya jurnal pembalik, sama sepertinya waktu saat dia melakukan pembayaran beban di muka dia akui sebagai pendapatan, itu butuh jurnal pembalik. Sementara jika dia menerima uang dan dia akui sebagai kewajiban unearned service revenue, maka nanti di akhir dia nggak perlu buat jurnal pembalik. Kira-kira seperti itu.